Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi seluruh siswa-siswi kelas 11. Ya, berjumpa lagi di pertemuan TIK, masih bersama Pak Andrio di sini ya. Nah, hari ini di pertemuan kali ini ya, kita akan membuat satu proyek sederhana menggunakan Excel. Oke. Nah, ini kita akan buat satu aplikasi kasir atau aplikasi kasir toko atau di supermarket ya, seperti itu biasanya. Nah, di semalam di hari Senin ada beberapa kelas yang sudah tatap muka. Nah, mungkin giliran kalian yang belum untuk hari Rabu atau Senin depan dan Rabu depan dan seterusnya, ya. Nah, kita akan bahas beberapa project yang sudah pernah kita bahas secara daring di Excel. Oke. Nah, bagi kalian yang punya komputer di rumah, silakan bisa dibuat seperti ini. Nah, bagi yang belum ada, boleh menggunakan handphone saja. Karena apa? Karena di akhir video ini akan ada satu tugas yang memang harus dikerjakan sebagai masukan nilai untuk dihitung di dalam rapot daring dan UAS nanti. Oke? Nah, silakan disimak bagaimana caranya dan diikuti langsung saja ya. Nah, jadi di Excel kalian yang masih kosong bisa dibuat seperti ini. Kita akan buat satu project kasir. Nah, oke. Nah, ada kode barang, nama barang, harga, quantity, diskon, dan jumlah. Ya, contoh misalnya seorang pembeli ingin melakukan pembelian eh, sebuah barang. Nanti barang itu kan di-scan. Ya, misalnya kode barang yang pertama ada kode 0001. Oke. Atau 10235 misal seperti itu ya. Nah, misal nama barang Citato, Never Flat, ya kan? Oke, nah harganya misalnya 12.000. Oke. Nah, dia beli kuantitinya dia beli ada 3 bungkus. Ya, diskonnya 0%, kebetulan Citato belum ada. Oke. Nah, kemudian barang yang kedua ada 12463 misal. Nah, ini misalnya shampoo Pantene ya. Oh, salah tulis. Oke. Oke, nah harganya misalnya 22.000. Ya, dia beli satu botol. Kebetulan Pantene lagi diskon, maka akan ada diskon 10%. Oke. Nah, barang yang ketiga dia beli kodenya 25486 misal ya. Nah, dia beli Dettol body wash. Oke. Nah, harganya 19.800. Dia beli 2. Nah, kebetulan belum ada diskon. Nah, barang yang keempat ya kodenya seperti itu. Nah, dia beli misalnya minuman Nutrisari. Rasanya terserah ya, ini cuma contoh aja. Nah, satu renteng misalnya itu harganya sekitar 11.000. Oke. Nah, dia beli satu renteng. Atau dia beli 4 lah ya, mungkin mau dijual lagi. Oke, nah diskonnya kebetulan ada diskon 5%. Nah, barang yang kelima, ini barang yang terakhir. Dia beli barang dengan kode seperti ini. Ya, namanya mungkin dia Oreo ya. Nah, harganya sekitar 6.500. Ya, dia beli 2. Oke, kebetulan diskonnya nggak ada. Nah, perhatikan bagaimana menghitung jumlahnya. Ya, perhatikan proses penulisan rumus. Oke. Nah, bagaimana jumlah? Ini kita anggap saja jumlah sebelum diskon. Oke. Ini jumlah setelah diskon. Oke. Nah, bagaimana menghitung harga sebelum diskon? Tentu saja harga, ya kan? Harga 12.000. Nah, kali quantity atau berapa banyak dia beli. Nah, misalnya harganya 12.000.
kuantitinya 3 atau dia beli 3, tentu saja harga yang harus dia bayar 36.000 ya, 12.000 dikali 3. Nah, bagaimana cara penulisannya? Perhatikan. Dalam rumus Excel, apapun rumusnya, apapun formulanya ya sama, dimulai dengan sama dengan. Itu wajib. Sama dengan wajib diawali. Ya, harus dimulai dengan sama dengan. Artinya apapun yang kita ketik di dalam sel ini, kalau diawali dengan sama dengan berarti itu terbaca sebagai formula ya atau rumus ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Kita mau mengalihkan harga dengan quantity. Ya, tentu saja dia harus bayar 36.000. Kalau dia beli harga Citatu 12.000, 3 bungkus ya. Sebelum diskon. Nah, perhatikan harga Citatu ada di sel berapa? Ya, tentu saja di sini. Ada di C2. Benar ya? Di kolom C dan baris kedua. Ingat penulisan sel itu ya kolom dan baris. Pertemuan kolom dan baris. Berarti kolomnya C, barisnya 2. Berarti sama dengan C2. Nah, lihat ya, langsung ditandai sama dia. Kita mau kalikan sama 3. 3 ini ada di sel berapa? Ya, kali menggunakan bintang, bukan X seperti ini ya, bukan X seperti kita biasa kayak belajar matematika di sekolah. Kalau di Excel atau di kalkulator komputer semuanya, kali itu menggunakan tanda bintang yang ada di, kalau di keyboard komputer tuh dia ada di tombol 8. Ya, gabung dengan tombol 8, bintang. Nah, quantity untuk Citatu ada di D2. Ya, berarti D2. Oke, berarti penulisannya untuk membuat perhitungan 12.000 kali 3 ya, sama dengan C2 dikali D2. Kalau sudah seperti ini penulisannya, langsung saja tekan enter. Maka langsung didapat harga 36.000. Oke, gampang ya? Nah, simple sekali. Ya, kemudian untuk shampoo Pantene, perhatikan, ini produk yang kedua. Nah, penulisnya tetap sama. Jadi, dalam penulisan formula, kalian bisa tulis di sel atau di formula bar di sini. Formula bar ini bisa dibesar kecilkan kalau terlalu kecil. Nah, bisa lihat kalau kita arahkan sini, dia membuat jadi kursornya berubah menjadi panah atas bawah. Ini bisa diklik tahan kemudian tarik mau sebesar apa. Sampai nggak nampak pun bisa kan? Nah, cuman kan nggak mungkin. Nah, saya lebih suka satu baris saja, lebih simple. Ya. Nah, perhatikan caranya tetap diawali dengan sama dengan, ya. Sama dengan itu wajib hukumnya. Kalau nggak ada sama dengan berdosa karena dia wajib, ya. Oke. Sama dengan, ya kita coba tulis di sini ya. Nah, sama dengan berapa harga pentinnya ada di mana letaknya? Di C3. Nah, C3. Tadi untuk mengalihkan pakai simbol apa? Ya, pakai simbol bintang. Nah, quantity si pentin letaknya di mana? D3. Bisa ditulis seperti ini, ya. Bisa tulis di D3 atau kalian mau klik juga bisa. Klik, nah seperti ini. Sama, dia kita diklik otomatis akan muncul D3 sini. Nah, kalau kita klik yang ini, nah, perhatikan beda yang kita klik, beda yang muncul. Nah, dia otomatis ya. Langsung di sini ya C3 kali D3 tekan enter. Oke. Nah, sama juga prosesnya seperti yang di bawah. Ya, 19.800 kali 2 seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menghitung setelah didiskon? Ya. Bagaimana menghitung diskon? Tentu saja kalau misalnya harganya 100.000, diskon 10%, tentu saja dia bayarnya berarti harganya 90.000 ya kan? Diskon 10% berarti kan 10.000. Nah, kalau misalnya 1 juta harganya, ya, diskon 10% berarti berapa? Berarti diskonnya 100.000. Berarti dia tinggal bayar 900.000, benar ya? Nah, ibaratnya seperti ini. Ya, Pantene ternyata diskon 10%. Ya, harganya yang 22.000 diskon 10%. Nah, 10% kali 22.000 berapa? Sudah pasti 2.200. Benar ya? 10% dari 22.000 adalah 2.200. Oke. Nah, berarti kita cari dulu
diskonnya dulu yang kita cari. Bagaimana mendapatkan 2.200 dari 22.000? Perhatikan cara penulisan diskon. Ya, sama dengan ini bisa dilihat. Berarti rumus diskon kan begini. Sungguh saya hapus dulu. Oke, biar nggak mengganggu. Berarti kan rumus diskon begini. Nah, diskon sama dengan, ya kan? Nah, harga dikurang, ya kan? Harga awal, harga sebelum diskon ya. Nah, harga sebelum diskon dikurang apa? Dikurang harga sebelum diskon dikali diskon. Ya, ini rumus diskon ya. Diskon sama dengan harga sebelum diskon dikurang. Dikurang apa? Dikurang harga sebelum diskon kali diskon. Berarti kalau diskonnya misalnya 10%, harganya 100.000 ya. Berarti 100.000 dikurang 100.000 kali 10%. Oke, paham ya? Nah, jangan sampai salah penulisan diskon. Ya, ingat rumus diskonnya. Oke, nah bisa dilihat ada shampoo Pantene tadi, harganya 22.000, diskonnya 10%. Ini maksudnya 10 ini 10% ya. Nah, gunakan rumus diskonnya. Harga sebelum diskon. Ya. Berapa harganya? 22.000. Apakah kita tulis 22.000? No. Enggak seperti itu. Ya, semua rumus menggunakan sel. Ya, menggunakan sel. Nah, 22.000 itu diambil dari sel mana? Dari F3. Bisa dibuat F3, bisa juga diklik. Kalau males ngetik, klik aja. F3, ya kan? Nah, sama dengan F3. Dikurang. Ingat rumusnya? Kemudian buka kurung. Ingat ya, dalam perhitungan matematika, dalam kurung itu derajatnya lebih tinggi. Pasti dia duluan dikerjakan, iya kan? Nah, tanya sama guru matematikanya kalau nggak percaya. Nah, 20 harga sebelum diskon dikurang. Harga sebelum diskon berarti F3 lagi. Dikali diskonnya berapa? Iya, 10. 10-nya di mana? Di E3. Ya kan? Nah, tutup kurung. Oke, kita lihat dulu hasilnya ini berapa. Oke. Nah, berarti dalam diskon itu ya 10, diskon itu kan 10/100. Bener ya? 10/100. Nah, berarti E3 ini harus per 100. Ya kan? Karena kan dia diskon. Atau mungkin kita tes dulu ya. Kalau kita buat E3% ini bisa nggak? Nah, kita lihat dulu. Enter. Langsung enter ya. Berarti harga sebelum diskon ini F3 dikurang F3 harga sebelum diskon dikali diskonnya 10. E3% artinya 10% ya. Langsung kita tekan enter. Oke. Nah, bisa dilihat ternyata sudah otomatis ya. Nah, lihat di kalau udah muncul di sini, lihat rumusnya di sini. F3 dikurang ya, tadi 22.000 dikurang 23.000 kali 10%. 10 itu dapat dari sini. Ya kan? E3A. Nah, oke. Nah, coba cari di kalkulator. 22.000 dikurang 2.200. Berapa hasilnya? Sudah pasti 19.800. Oke? Paham ya? Bapak yakin sudah paham? Kalau belum paham, silahkan diulang lagi videonya. Oke? Nah, tugas Anda semua, lengkapi jumlah sebelum diskon untuk 3 ini. Dan lengkapi 4 sel ini untuk harga setelah diskonnya. Oke? Nah, tugasnya dikumpul paling lama hari ini. Wajib dikumpul, nak ya. Jangan nggak dikumpul. Karena apa? Karena ini tugasnya gampang sekali. Bisa dikerjakan di handphone kalian dimanapun. Lagi servis kereta pun sambil nunggu siap kereta kalian bisa kalian kerjakan ini juga. Ya, sambil tiduran geletak semua kalian kerjakan. Oke? Nah, penting sekali bukti kalau kalian itu hadir. Kenapa Bapak pengen kasih nilai yang bagus? Tentu saja harus ada buktinya ke Capsek, ke wali kelas juga. Oke? Nah, terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa minggu depan, ya. Minggu depan mungkin ketemuan di tetap daring atau di tatap muka nanti kita bahas.
Ya, karena jatah tatap muka hanya sebulan sekali atau 4 minggu sekali. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa di video berikutnya dan kelas daring berikutnya. Terima kasih.